Siap, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Masud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat, warahmatullahi wabarakatuh. semangat pagi eh, semuanya. Terima kasih udah hadir lagi di sini ya. Kita hari ini eh, kembali ketemu. Bismillah. Semoga istiqomah ya untuk bisa ngikutin terus update ya. Termasuk juga perusahaan PT TBS ini melakukan eh, apa, perbaikan saat ini transformasi. Kalau lihat di belakang saya ini background eh, apa logo PT TBS yang terbaru ya, yang kemarin mungkin terbiasa dengan logo bulat-bulat, sekarang lebih ke ini. Nah, ini mungkin kalau melihat kemarin seperti ini logonya ya, yang di belakang saya ini. Sekarang logonya eh, lebih lebih baru ya, baru. Hanya huruf huruf T aja ya, huruf T. Tapi ini masih ada beberapa penyempurnaan untuk logonya gitu ya. Kita akan lakukan transformasi digital. Nah, hari ini kita akan eh, edukasi ya, berhubungan dengan product knowledge untuk yang umroh ya. Untuk yang lainnya nanti gampang ya. Ini pertama yang umroh dulu biar tahu ya, kalau ada campaign untuk umroh itu kayak apa sih yang harus kita ketahui gitu ya. Ya, biar nanti ketika ada yang interaksi, ada lead, ada traffic yang nanya gitu ya. Nah, ini bisa dijawab eh, bahwa informasi dari brosur ini adalah ABCD gitu ya. Nah, sekalian saya spill dulu. PT TBS ini sekarang bertransformasi. Jadi short term-nya kita lakukan seperti yang sekarang nih ya. Perusahaannya bergeraknya di layanan atau produk yang apa namanya, jasa yang ada jasanya, layanan yang ada jasanya dan ada produknya. Layanan yang jasa itu kayak tour travel itu jasa. Kalau produk tuh yang kayak properti ya, produk. Terus kesehatan, makanan, minuman gitu ya. Terus juga alat yang ada wujudnya gitu ya. Itu produk. Sementara yang jasa ini kayak nanti untuk layanan digital itu eh, kita juga eh, ngasih jasa ya, kayak pelatihan kayak yang sekarang ini. Ya, yang sekarang ini pelatihannya kalau dirilis harganya di 2 juta sampai 5 jutaan. Nah, nanti kalau memang ada yang berminat, ya teman-teman bisa atur. Yang jelas nanti sebagian besar fee-nya akan masuk ke teman-teman. Misalkan ngasih diskon 50% dari 2 juta gitu ya, 50%. Nah, harganya berarti ke end user kan 1 juta. 1 juta itu nanti sebagian besar itu untuk tim sales ya, teman-teman ya. Nah, termasuk juga layanan untuk ngejual jasa kayak toko digital ya. Misalkan saya punya dagangan ABCD ya, dagangannya atau paling gampang misalkan jualan gorengan lah ya, jualan gorengan. Nah, pengen punya toko digitalnya, nanti tinggal ditanyain, Pak Teja mau dibikinin toko digitalnya nggak gitu ya, atau gerobak digital gitu. Maksudnya gimana ya? Nanti ada di marketplace lokal kita gitu ya, namanya ladang usaha atau teman usaha. Nah, nanti di situ ada, tinggal di share. Apalagi kalau bisa dikirim, kirimnya kan nggak bisa se-Indonesia ya, nggak apa-apa. Nanti bisa diatur nih pengirimannya, misalkan hanya wilayah Depok, hanya wilayah Bogor gitu ya, hanya wilayah Bekasi gitu ya. Itu bisa. Nah, jadi dibikinin nanti bentuknya kayak yang sekarang diajarin oleh Pak Masud ini. Ya, berapa sih itu biayanya? Biayanya kalau standar itu 250 sampai 300 ribu. Kalau bikin toko digital ya, 300 sampai 200 sampai 250 sampai 300 ribu. Nah, kalau kita mau nawarin ke orang, bebas nih nawarinnya. Kalau saudara, teman atau orang dekat atau kita mau bantu, bayarnya bisa bilang seikhlasnya. Seikhlasnya berapa? Ya bebas seikhlasnya. Apa, bayar pakai
setoran Al-Fatihah juga nggak apa-apa. Atau bacaan eh, 3 kul gitu ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq atau kul a'udzu birabbin nas gitu ya, nggak apa-apa. Itu kan ngajak kebaikan karena kita mau sedekah misalkan ya. Atau ya cuman 10.000 nggak apa-apa juga, nggak ada masalah gitu ya. Tapi nanti pastikan apa namanya dikonfirmasi ke kami gitu ya. Karena nanti ada bagian buat teman-teman di manage, diatur gitu ya gimana caranya itu bisa panjang. Nanti kalau yang udah dibikin, karena nanti kalau nggak dilaporin, kita lihat itu ternyata nggak masuk dalam database TBS, nah, ntar itu kontennya dihapus gitu kan, kasihan udah bayar terus tiba-tiba dihapus gitu. Jadi laporin. Nah, dan minimal 10.000 itu misalkan untuk 3 bulan gitu ya. Atau sebulan 10.000 ya nggak apa-apa ya, walaupun harganya sebenarnya mahal banget kan, karena itu kan untuk saudara ya, untuk membantu gitu, karena bayarnya juga seikhlasnya. Biasanya kalau bayar seikhlasnya tuh malah dapatnya nggak 10.000 ya. Saya pernah bilang bayar seikhlasnya tuh dapatnya berapa ya, paling kecil tuh kayaknya 75.000 deh ya, 50 atau 75.000 dapat segitu. Itu bikinin konten yang diajarin sama Pak Masud gitu ya. Tapi kalau saya ngomong apa nawarin gitu, saya bilangnya ini biayanya 200 apa 300.000 atau 250.000 setahun gitu ya. Nah kalau mau sebulan berarti tinggal dibagi 12. Berarti kan sekitar kalau 200 dibagi apa 250 berarti 20.000 gitu ya sebulan. Nah kita kasih 10.000 misalkan nggak sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan atau bisa 6 bulan misalkan kayak gitu. Jadi murah. Nah ini produk yang digital ya. Kalau jasa. Nah kalau produk fisiknya digital ada kayak misalkan buku ya, buku terkait informasi digital gitu ya. Informasi-informasi misalkan bikin konten yang bagus, cari keyword yang banyak dicari gitu misalkan ya. Nah kayak kayak gitu itu bisa dijual ya. Nah, atau bikin yang digitalnya juga pakai ebook. Bikin ebook, bikin jadi soft file, dijual ke orang lain. Bikin ebook itu gampang banget ya, gampang banget tuh. Tinggal minta bantuan ChatGPT, ebook tentang apa? Tentang apa aja. Misalkan kalau ini Indo Group, tadi suaranya cewek, saya nggak tahu siapa. Misalkan tentang masak gitu ya. Bisa nanti minta tolong dibikinin, tolong ChatGPT bikinin tentang masak. Jadi dapur dapur apa ya istilahnya? Dapur nikmat gitu ya, 10 resep yang paling dicari misalkan gitu ya. Bikinin, nah nanti dibikinin tuh sama ChatGPT e-booknya. Nah udah jadi dijual. Harganya berapa? Oh bebas harganya ya. Mau dihargain 50.000, 20.000, 100.000, 300.000, silakan aja. Ya. Semakin bermanfaat bukunya, e-booknya itu semakin mahal ya. Atau semakin laris gitu ya. Nggak mahal tapi laris. Kebanyakan orang-orang digital itu kalau jualan e-book itu harganya sekitar 30 ribuan ya, sampai 50.000. Nah, itu rekomendasinya. Tapi jangan lupa kasih harga coret. Harga coret itu gimana? Misalkan mau jualnya 30.000 gitu ya, 29K gitu kan, mau 30.000 ya. Nah, harganya tuh jual 75. 75 dicoret, jadi 29K. Atau pengen jualnya 49.000 gitu ya. Nah, jualnya tuh berapa? Jualnya 300.000, dicoret 300.000-nya jadi 49. Oh, itu ngena banget. Terus ini hanya untuk menarik orang, ditulisin CTA-nya tuh, call to action-nya supaya orang buru-buru beli ya. Hanya untuk hari ini aja gitu, atau hanya untuk Sabtu Minggu, wah itu banyak dikejar. Gitu. Oke, itu. Nah ini saya izin share untuk eh, apa namanya produk umrohnya ya. Ini biar paham kalau kalau ada brosur umroh gitu ya. Kayak apa sih gitu ya ininya informasinya di situ. Nah ini saya akan ambil dari di grup kayaknya Pak Masud udah ngirimin ya kalau nggak salah ya. Nah di sini ya di OSM ini kalau nggak salah ada produk. Nah ini dia produknya, ini saya ambil salah satu aja ya. Nah, contohnya inilah ya contohnya ya, umroh awal tahun. Nah ini kan masih berlaku nih. Ini kelihatan nggak ya? Nggak, Kak, ya?
Nah ini ya, kayak gini ya. Pak Masud bisa lihat ya Pak Masud ya. Eh, Ini kelihatan Pak. kelihatan ya. Kelihatan tapi nggak kebaca ya. Nah Eh, ini Kepotong. saya download aja dulu ya. Saya download biar gampang. Nah ini udah di download. Hmm, download, download. Nah, ini dia. Nah ini kelihatan kakak, kelihatan ya. Kelihatan Nah Mas. ini adalah brosur. Produk knowledge yang perlu kita ketahui adalah ini ya. Ini paketnya namanya paket umroh awal tahun. Kalau ada urban nih istilah dari travelnya ya. Ada istilah dari travelnya. Nah ini biasanya ada informasi berkaitan urban itu apa gitu ya. Nah kalau ini paketnya adalah umroh awal tahun 2026. Nah, biasanya ada juga, kan kita mitranya banyak nih, mitra tour travelnya ada 7 atau 8 gitu ya. Jadi beragam gitu ya. Biasanya juga ada yang menuliskan tahun hijriahnya. Jadi ini awal tahun 2026 atau nanti disebutin di sini misalkan apa ya, eh, Jumadil awal gitu ya. 1447 Hijriah kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ini dilakukan di awal tahun Masehi, tapi kalau bulannya bulan apa eh, bulan Hijriahnya itu Jumadil awal gitu ya. Nah, nanti biasanya kalau orang yang biasa dengan bulan dan tahun Hijriah eh, udah tahu gitu ya mana yang misalkan mendekati ke Ramadan atau ke haji gitu ya atau bulan haji gitu ya. Jadi kalau untuk umroh itu yang perlu diperhatikan kayak gini nih ya. Kalau di Hijriah itu cenderungnya patokannya itu Ramadan dan bulan haji ya. Kenapa? Karena kalau di bulan Ramadan banyak orang yang ngejar paket Ramadan, ya paket full Ramadan, awal Ramadan atau itikaf akhir Ramadan itu ramai banget ya, ramai banget. Nah, ada juga awal musim itu bisa awal Idul Fitri atau awal bulan haji gitu ya, setelah haji. Nah, itu awal musim. Nah, awal musim biasanya turun ya. Karena setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, orang yang begitu banyak, rame, setelah itu lebih sepi ya, karena berangkat setelah Idul Fitri itu agak menurun ya minatnya. Termasuk juga yang haji biasanya haji rame dulu, nanti begitu awal apa ya, haji sorry bukan rame ya, hajinya itu pada saat haji umrohnya ditutup ya umrohnya ditutup, jadi eh, begitu mulai lagi setelah bulan haji. Nah biasanya bulan haji itu awal bulan haji itu agak rame gitu ya, karena pertama tarifnya ada yang ngasih promo karena dijualnya udah lama, atau ada karena memang udah lama nungguin mau umroh karena ditutup saat bulan haji gitu ya. Nah itu untuk pengetahuan terkait paket ya. Nah, kemudian di sini ada informasi harga dan kalau dilihat ini kita perbesar ya, biar kelihatan. Nah, ini mudah-mudahan udah, sorry, Duh, kegedean, gede banget. Aduh, sorry. Ini gimana sih? Hmm, Kecilin Pak. ya, nggak ini di sini. Apa? Nah, ini ya. Nah, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Saya gedean lagi lah ya. Nah, ini ya. Ini biasanya di paket-paket atau brosur-brosur umroh itu ada tulisan kayak gini ya. Quote, quotes
9 day, 9 days ya. Ini terus 30,900 juta. Nah, ini bacanya quote ini satu kamar ini berempat ya, berempat. Nah, ini lamanya perjalanan mulai dari berangkat di penerbangan awal di Indonesia sampai kembali ke Indonesia ini 9 hari ya. Nah, terus ini ada bawahnya adalah harganya. Nah, terus kok ini beda sama di sini? Nah, ini 4 kamar tapi harinya 12 hari ya. 12 hari makanya harganya lebih mahal. Nah, ada lagi yang misalnya di sini triple atau double ya, bukan quad. Nah, itu berarti kalau triple bertiga, ini pasti biasanya lebih mahal 1 juta biasanya. Sama di sini juga kalau yang di quad 12 hari biasanya lebih mahal 1 juta. Nah, tapi kalau di sini double, double ini berarti berdua, dapat sekamar berdua di hotel masing-masing ya, di Madinah maupun di Mekah. Nah, itu biasanya nambahnya jadi sekitar 3 juta. Gitu ya. Jadi kalau bertiga jadi 1 juta sampai 1,5, kalau berdua satu kamarnya nambahnya jadi sekitar 3 jutaan gitu ya. Nah, karena tadi diinformasikan awal musim, biasanya memang belum ditulisin tanggal. Jadi ada Januari sampai Februari 2026. Karena ini masih awal musim, awal tahun ya, awal tahun. Nah, ini masuk kondisi awal tahun. Di awal tahun itu sebetulnya ramai atau enggak sih? Kalau awal-awal banget ya, ini masih ramai ya, karena masih liburan. Jadi kalau di akhir Desember sampai awal Januari, biasanya masih masuk periode peak season, masih ramai. Nah, kemudian ini penerbangannya kalau di sini hanya satu informasi penerbangan, berarti ini tuh biasanya eh, direct langsung ya. Jadi nggak mampir-mampir dulu kemana. Tapi kalau ada dua ya di sini mungkin Lion sama Qatar gitu misalkan. Nah itu biasanya transit. Nah, ini yang harus diketahui. Atau ada juga pesawat-pesawat yang eh, walaupun satu tapi transit. Contohnya misalkan Indigo. Indigo tuh kemungkinan besar transit ke India dulu karena dia pesawat dari India. Ya, transit itu maksudnya kayak gini. Kalau ini kan direct langsung ya, berangkat dari Jakarta di Cengkareng, landingnya di Jeddah. Nah, ini untuk di Madinah, Jeddah ya, di Arab Saudinya. Tapi bisa juga berangkatnya dari Surabaya, dari Makassar, ya, Sumatera, dari Kalimantan bisa juga. Tapi sekarang penerbangan masih dibatasi ya untuk internasional. Nah, kemudian ada informasi layanan hotel. Nah, ini hotelnya di Madinah pakainya Golden Tulip setarap. Nah, setarap ini maksudnya dia bintang berapa ya? Kalau bintang 3 nanti misalkan di sini bukan Golden Tulip karena mungkin full gitu ya. Ini kan belum ke booking nih karena masih tanggalnya belum ditetapkan, belum ke booking. Nah, biasanya begitu penuh di Golden Tulip nyari yang levelnya sama ya. Misalkan ini masuk bintang 3 atau bintang 5 ya berarti nanti juga dapat lagi penggantinya bintang 5. Di Mekah juga gitu ya. Maisan Al-Maqam kalau ini adalah bintang 3, nanti kalau penuh gantinya juga akan bintang 3. Tuh. Nah, ini juga penting diketahui buat kita ketika nanti ditanya layanannya apa sih. Nah, layanannya ini nih biasanya harga termasuk tiket PP pulang pergi ya. Jadi naik pesawatnya ini Jakarta, Jeddah, Jakarta ya. Itu udah termasuk itu. Visa umroh. Visa ini adalah izin untuk masuk ke negara yang kita mau kunjungi gitu ya. Nah, ini untuk apa kunjungannya? Untuk umroh gitu ya. Kalau bukan untuk umroh ya beda lagi nanti misalnya ya. Harganya juga otomatis beda. Termasuk asuransi perjalanan ya. Asuransi perjalanan itu mulai dari Jakarta sampai kembali ke Jakarta ya. Nah, terus juga ada tour leader. Tour leader ini eh, para guide yang ada dari Indonesia ya, mulai dari Indonesia. Jadi pasti ada pendamping dari Indonesia. Jadi jangan takut ya kalau pergi ke luar negeri biasanya ada tour leader yang udah dari Indonesia. Ada nggak yang nggak ada? Ya ada juga ya, tapi jarang ya. Biasanya kalau ke luar negeri yang bukan negara ASEAN
ada tour leadernya. Bahkan kalau di negara ASEAN juga ada tour leader dari Indonesia. Nah, terus juga selain tour leader ini yang dari Indonesia sampai ke Indonesia lagi, ada namanya mutawif, mutawifah kalau yang cewek, ini mutawif cowok. Kalau ceweknya mutawifah. Nah, ini adalah pemandu ya atau guide yang ada di sepanjang perjalanan umroh ya, baik pada saat prosesi ibadah umrohnya maupun ketika selama perjalanan di Mekah dan Madinah gitu ya. Jadi nanti ada mutawifnya. Kalau nanya apa-apa, informasi biasanya orang Indonesia senang cari tempat oleh-oleh, nanti bisa ngobrol sih. Mengenai sejarah-sejarah, kalau di perjalanan itu biasanya mutawif yang akan cerita. Ya, kalau di mana kalau ke tur ke luar negeri selain umroh gitu ya. Nah, ini ada namanya ya guide-nya. Guide-nya itu yang nanti yang akan cerita atau mengawali perjalanan di negara yang bersangkutan yang kita kunjungi. Makan, ini hotelnya di Saudi. Jadi hotelnya pasti dapat hotel gitu ya. Kalau nggak ada tulisan gini ya, ini hotelnya di mana ya? Jangan-jangan suruh nyari sendiri gitu. Harganya murah, cuman 20 juta gitu misalkan ya. Tapi hotelnya nyari sendiri gitu ya. Nah, waktunya juga kita nggak tahu berapa lama. Gitu ya. Kelihatannya murah ternyata belum sama hotel. Nah ini juga sudah mau makan. Biasanya kalau apa namanya travel dari Indonesia ini nyari makanan yang cocok dengan lidah Indonesia. Jadi insya Allah aman. Ini sehari 3 kali. Berarti sarapan, makan siang, makan malam. Terus ada bus full AC. Karena dari bandara ini nanti di Jeddah itu, karena kita kan tujuannya ke Mekah dan Madinah ya. Bisa Mekah dulu, Madinah dulu, atau Madinah dulu, terus ke Mekah dulu. Ke Mekah gitu ya. Nah itu nanti pakainya pakai bis ya, full AC. Nah perlengkapan kalau ke umroh itu kan harus ada ihram, termasuk koper dan lain sebagainya biasa dikasih. Ini handling ya internasional. Di internasional ini berarti nanti eh, di sepanjang sampai di negara yang bersangkutan, di Jeddah, terus nanti ke Madinah, ke Mekah, itu udah dibawain ya koper-kopernya. Nah, nah, ini bagasi 23 kilo gitu ya. Nah, jadi berat berat barang bawaan yang kita bawa di koper itu harus di bawah 23 kilo. Kalau lebih gimana? Boleh kalau lebih, tapi bayar gitu ya. Nah, itu yang perlu diingat gitu ya. Terus ini kan dapatnya biasanya dua ya. Kalau umroh tuh ada koper besar dan koper kecil. Yang koper besarnya itu maksimalnya 23 kilo, yang koper kecil 7 kilo gitu ya. Nah, ini bedanya koper besar koper kecil. Beda koper kecil itu bisa ditaruh di kabin, dibawa ke pesawat ya. Kalau koper besar nggak bisa. Tapi koper kecil juga bisa kalau mau ditaruh di bagasi gitu ya. Koper besar ditaruh bagasi, koper yang kecil yang 7 kilo bisa ditaruh di bagasi, bisa dibawa di kabin di pesawat gitu ya. Kenapa ada ini? Karena kalau perjalanan ke Mekah biasanya nanti tuh di pesawat di atas di mikot ya, mikot itu batas mulai melakukan prosesi ibadah umroh itu harus udah berpakaian ihram. Jadi nanti pakai ihramnya tuh di pesawat atau ketika mau berangkat udah dipakai. Nanti niatnya ketika sampai mikot di pesawat gitu ya. Nah, itu eh, apa kalau untuk umroh. Kalau bukan umroh kayak ke negara ASEAN, ke Turki, ke Eropa, Amerika, Afrika itu nggak perlu pakai kayak gitu gitu. Nah, terus ini perlu dicatat juga bahwa ada harga yang belum termasuk. Contohnya apa? Nah, ini ya, apa namanya, lounge bandara. Lounge bandara tuh tempat buat nongkrongnya di bandara. Nah, yang kerja sama-sama bandara. Nah, ini kita nggak termasuk sini. Jadi kalau mau masuk sini, bayar sesuai dengan lounge-nya di situ ya. Ada yang bayar 50.000, ada yang bayar 150.000, ada yang lebih gitu ya. Tapi makan minum sepuasnya di situ. Terus juga City Tour Taif. Nah ini kota selain Mekah Madinah. Ya.
nanti jalan-jalan lah ya ke sana. Tapi ada sejarah perjalanan nabinya juga nih ke Taif ya. Karena kota di Arab itu yang nolak nolak sampai beberapa masa ke Rasulan itu adalah Taif gitu ya. Bahkan di Taif itu Rasulullah tuh sempat di apa ditimpukin pakai batu ya beliau, Masya Allah. Nah kemudian ini transformasi dari daerah asal. Kalau kayak saya nih dari Semarang berarti perjalanan dari Semarang ke Jakarta ke Cengkareng itu saya yang nanggung sendiri gitu ya kalau ada informasi ini. Karena ini harganya belum termasuk. Terus handling domestik, ya. Koper-koper yang saya bawa ini, koper besar, koper kecil, ada tas-tas lah, macam-macam. Itu jadi tanggungan saya sampai ke masuk ke pesawat, gitu ya. Nah, terus biaya vaksin, meningitis, dan polio, sekarang tambah polio ya, jika diperlukan. Nah, ini biasanya vaksin ini anggot-anggotan ya, tergantung pemerintahan Arab Saudi ya. Kadang ada, kadang enggak. Tapi meningitis biasanya selalu ada. Ya sekarang tambahannya ada polio. Jadi ada dua vaksin. Ya, ini vaksinnya harganya sekitar di atas 500 sampai 1 juta lah ya. Dua vaksin itu. Nah, terus ini pembuatan paspor. Jadi kalau keluar negeri kan harus pakai paspor. Paspornya biaya sendiri. Terus biaya pengiriman perlengkapan. Nah, kalau misalkan perlengkapannya itu di di apa harus diambil di kantor pusatnya. Ini berarti ini nih diambil di kantor pusat ya. Kalau misalkan minta dikirim bisa nggak bisa, tapi kena biaya pengiriman, gitu ya. Nah terus biaya pribadi selama di Saudi, gitu. Nah ini biaya pribadi ini ya kebutuhan sendiri ya. Misalnya kayak beli oleh-oleh, ya. Beli tambahan koper, atau kalau di Arab tuh biasanya banyak yang nyari emas gitu ya, beli emas juga. Nah, terus juga ada biaya over bagasi. Nah, kalau bagasinya yang koper besarnya lebih dari 23 nanti dihitungnya per kilo ya penambahan. Yang koper kecil ini nanti hitungannya digabung. Ya, itu terus sorry. Males. Nah, ini macam-macam. Nah, ini logo-logo baru ya, sekalian saya cerita deh. Ini logonya seperti ini nanti, kakak ya, TBS ini, teman berkas perusahaan, ini dengan background yang berbeda-beda. Transformasi digital building to the future. Ya, sustain sukses ya. Nah, harapannya kita bisa sukses terus menerus ya, berkelanjutan. Ini ada ada tiga sih ini. Nah ini modelnya gitu ya. Kalau masih mudah kita makin besar ya, makin kelihatan ya. Mana ya tadi ya? Nah ini juga ada lagi. Nah ini kita ceritain di sini. Nggak apa-apa. Ini ya, nah ini tambahan city tour di Kuala Lumpur kalau ini ya. Tambahan city tour di Kuala Lumpur. Nah, ini saya nerusin yang di sini. Nah, ini yang tidak termasuk ya. Biaya pribadi ya tadi dia belanja oleh-oleh dan lain sebagainya dan over bagasi. Gitu ya. Nah, ini sama nih keterangannya sama yang tadi ya. Ini harga termasuknya apa? Oh, ini ada tambahan biaya manasik. Biaya manasik ini gratis sudah. Tapi kalau di daerah biasanya ini kan startingnya Makassar, terus ke Jeddah langsung ya. Nah, ini biaya manasiknya di Makassar udah termasuk. Kalau orangnya dari Jakarta ya berarti nanggung biaya sendiri ya ke sana. Tapi biasanya nanti begitu sampai ini kalau ini kan ke Jeddah dulu, kemungkinan kalau ke Jeddah dulu ini biasanya habis dari Jeddah ke Madinah.
gitu ya. Jadi nggak langsung ke Mekah, nggak langsung umroh. Nah, biasanya nanti menjelang proses mau umroh, ketika di Madinah nanti ada manasik lagi di situ, ya, dikasih tahu cara-caranya dan lain sebagainya oleh mutawif. Nah, ini biaya termasuknya rata-rata sama ya. Ada biaya manasik, tiket pesawat PP, visa umroh, pasor, asuransi, dan sebagainya. Kalau yang tidak termasuk, tiket add-on domestik atau perjalanan eh, domestik ke ini ya, ke mana? Ke startnya bandara yang berangkatan. Ya. Nah, kalau saya dari Jakarta berarti tiket saya dari Jakarta ke Makassar, ya saya yang nanggung. Nah, ini vaksin. Nah, ini ada malah ada COVID-19 gitu ya. Ada kadang-kadang ini tapi jika diperlukan. Buat paspor dan lain sebagainya. Nah, terus biasanya ada informasi. Nah, ini kalau ini yang ke periode keberangkatan Agustus. Biasanya ada juga yang pakai tanggal langsung. Ya. Nah, ini informasi terkait pelunasan. Nah, ini wajib diketahui. Kenapa? Di sini ada informasi 45 hari sebelum keberangkatan. Khawatirnya orang yang punya niatan untuk umroh itu, karena ini 45 hari ya, dia belum punya paspor. Nah, proses ngurus paspornya itu bisa cepat, bisa lama. Cepatnya seberapa cepat? Cepat itu bisa 3 hari ya. Tapi itu yang biasanya bayar, dibantu sama orang-orang sana lah ya, calo lah istilah bahasanya. Tapi kalau misalnya normal, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu gitu ya. Bahkan mungkin hampir sebulan ada. Makanya dikasih jeda sampai 45 hari. Ya. Nah, terus ada informasi pembayaran wajib. Misalnya. Nah, kenapa wajib? Ini untuk menghindari fraud ya, untuk menghindari terjadinya mungkin hal-hal yang nggak kita inginkan. Misalkan saya udah jualan nih ke tetangga atau siapapun orang yang mungkin saya nggak kenal. Terus dia mau bayar, saya yang terima gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena nanti kalau ada masalah dengan pembayaran itu, perusahaan tidak mau menanggung. Atau misalkan kalau kita terima, ternyata duitnya palsu gitu ya. Perusahaan nggak mau nanggung. Yang nanggung ya kalau nggak dimintain lagi si apa jamaahnya, ya kita kalau dianggap palsu ya. Atau hal-hal yang lain. Nah ini informasi standar yang ada kayak gini. Nah terus juga biasa ada gini, harga sewaktu dapat berubah menyesuaikan dengan kurs dolar atau rial terhadap rupiah. Nah, kenapa ada kondisi ini kayak gini? Karena harga yang dimasukkan di sini ini harga dari kayak ini ya 30 ini harga yang sudah dirupiahkan gitu. Nah, karena biasanya paketnya itu pakainya harganya dolar ya, bisa dolar atau real. Real Arab. Di dolar itu karena ada biaya penerbangannya gitu dan hotel juga biasanya eh, kalau pembayaran umum itu pakainya dolar. Gitu dari saya, Pak Masud. Ini untuk mempersingkat waktu, udah setengah jam ya. Belum, 20 menit ya. Enggak deh, udah setengah jam lebih ya. Eh, dari saya, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, bisa langsung Pak Masud. Silakan Pak Masud. Baik, baik Pak. Sebelumnya teman-teman ada yang ditanyakan Pak. Kalau ada silakan. Pak Reza yang Indo Group dan Ibu siapa ya tadi? Biar kita kenal. Hadir nggak yang Indo Group? Kalau Halo nggak ada Pak. pertanyaan, bisa lanjut aja. Eh, Sesuai dengan oke terima kasih Pak Teja. Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan Assalamualaikum. pertemuan minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan keyword ya. Ada yang perlu ditanyakan nggak ya? Perlu didiskusikan untuk sama teman-teman. Kira-kira ada nggak?
karena eh, saya sebenarnya ingin mengulas sedikit gitu, teman-teman, terkait dengan tadi kata kunci ya. Saya buka dulu. Ini udah kebuka. Gimana teman-teman? Ada yang perlu ditanyakan? Mungkin saya harus di-share dulu ya. Sudah terlihat? Mungkin Udah saya Pak, kelihatan. mungkin saya akan update juga eh, dokumen ini karena eh, mungkin hanya ingin memperjelas aja apa yang kemarin sudah disampaikan. Karena materi ini betul-betul basic ya, basic dalam arti tujuan akhirnya adalah bagaimana teman-teman dalam membuat sebuah website, membuat konten, isinya terdiri dari beberapa eh, website ya, beberapa konten, itu sudah eh, memberikan satu gambaran secara keseluruhan. Jadi ibaratnya kalau sebuah toko itu isinya sudah lengkap ya. Isinya sudah lengkap dalam arti lengkap itu sesuai dengan kebutuhan atau biar apa orang yang biasa dicari di dalam eh sebuah dalam seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Teja itu terkait dengan produk, terkait dengan umroh itu apa? Umroh itu eh, misalnya berapa hari dari kota mana gitu kan, sumber eh, jamaahnya ya kan di kota mana, terus paketnya apa aja, ada quote untuk berapa berapa orang, terus ada fasilitas misalnya untuk yang di hotelnya bintang 4 bintang 5 gitu, terus nama hotelnya, posisinya dengan jarak eh, dengan Ka'bah, dengan apa Masjidil Nabawi jauh atau tidak gitu. Makanannya yang include dan tidak include gitu. Itu gimana kita membuat sebuah kata kunci yang menggambarkan semua informasi yang terkait dengan umroh tadi gitu. Ada plus Mesir tadi misalnya, plus eh, Turki ya kan. Terus lagi eh, mungkin bayarnya murah atau enggak gitu. Ada diskon, promo gitu. Nah, itu semua teman-teman dari sisi apa yang tadi dijelaskan Pak Teja itu gimana caranya kita bisa membuat apa informasi yang tadi sudah disampaikan secara basic itu bisa untuk kita menulis. Kita menulis sehingga informasi-informasi yang tadi disampaikan itu semua ada dalam sebuah konten ya. Eh, ada dalam sebuah konten. Tadi misalnya ada fasilitas yang sudah termasuk, yang belum termasuk, di bandaranya ada tempat untuk apa namanya tempat kumpul gitu. Gimana kalau di kota lain ada istilah add-on misalnya include dan yang belum termasuk gitu. Terus tempat-tempat sejarah di di Mekah itu apa aja, tempat sejarah di Mesjid Nabawi atau di tempat di luar pada saat kita di luar kota gitu, di luar apa namanya untuk umroh lewat Turki dan seterusnya teman-teman. Nah, itu semua harus dituangkan dalam sebuah kata kunci, dituangkan dalam sebuah kata kunci. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tadi, informasi-informasi tadi kita sudah lengkap gitu loh. Kita sudah lengkap isinya.
isinya tuh bukan berarti dalam satu konten ya. Itu dengan berbagai konten, berbagai konten, dengan berbagai tulisan, Hmm. berbagai judul. Nah, berbagai judul, berbagai konten, berbagai tulisan, itu semua harus itulah ditampilkan oleh yang namanya kata kunci. Gitu. eh jadi kita berpikir secara luas. Eh, tit- eh, Berpikir secara sempit dalam arti kita akan eh, dibuatlah beberapa konten. Bisa bisa ratusan, bisa bahkan ribuan kata kunci gitu loh. Ibaratnya toko, toko kita udah lengkap, semuanya udah ada, tersedia. Sudah lengkap, sudah tersedia sehingga apapun yang dicari oleh eh, konsumen, oleh calon jamaah itu semua ada. Ya, mungkin sebagai review kita eh, misalnya nanti berdasarkan eh, musim, Hmm. ya kan. Terus nanti berdasarkan waktunya dan seterusnya. Hmm. Termasuk teknik menulisnya, menulis yang kata kunci pendek atau kata Hmm. kunci panjang, gitu, teman-teman. Nah, ini sudah lengkap, teman-teman di sini. Mungkin saya akan memberikan satu. Hmm. Jadi konten itu isinya apa saja yang banyak dicari Hmm. orang, itu relevansi. Tadi misalnya relevansi terhadap bulan. Sekarang 3 bulan lagi bulan Ramadan ini mungkin sudah mulai di dibuat. Terus yang pencarian yang makin tinggi itu topiknya tentang apa? Tentang biayanya, umur yang terpercaya, terus eh, kalau misalnya cicilan itu ada riba atau tidak gitu. Terus lebih lengkap lagi Hmm. ini strukturnya nanti seperti apa. Misalnya kita Hmm. akan lebih lengkap supaya nanti informasi ini akan menjadi ranking. Ranking itu eh, kita Hmm. masuk ke Google ranking pertama, ranking kedua gitu loh. Gitu teman dalam satu dan di halaman Hmm. satu gitu. Karena informasi kita sudah lengkap dalam satu konten. Banyak pertanyaan yang bisa dijawab, strukturnya juga, informasinya juga banyak. Itu juga menjadi kata kunci yang harus kita banyak Hmm. siapkan untuk ranking. Terus di sini juga cocok Hmm. dengan apa yang dicari orang. Jadi cocok dengan intentnya menjadi unggul. Termasuk sebagai informasi berapa biayanya kalau bicara transaksi misalnya mau daftar atau mau hanya sekedar membandingkan gitu. Hmm. Terus eh, untuk supaya diklik ya supaya Hmm. diklik juga mengandung beberapa banyak kata kunci gitu loh, Hmm. teman-teman. Nah, kualitas Hmm. backlink juga gimana caranya konten kita ini Hmm. menjadi konten kita ini bagaimana caranya di-share sama Hmm. orang lain atau linknya dimasukkan oleh orang lain sehingga orang lain memberikan rekomendasi ke link yang kita maksudnya untuk masuk ke tempat kita gitu. Itu namanya kita mendapatkan backlink. Kenapa Hmm. orang eh, atau kita sendiri Hmm. nanti menyarankan untuk masuk ke link tersebut gitu loh. Pada saat teman-teman misalnya bikin di medsos mencantumkan link kita, itu juga bagian dari backlink. Di YouTube itu juga menjadikan atau di teman-teman yang lain satu sama lain memberikan informasi. Terus juga update. Nah, ini yang sangat menarik teman-teman. Kenapa harus banyak? Karena tadi jadwal apa namanya eh, cukup 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 banyak teman-teman ya. Eh, Hmm. Coba saya lihat. Nah, ini flyernya ya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Januari, Februari. Kalau dari ini saya yang per Desember ya, Desember terus Ramadan, awal Ramadan Oh. dan seterusnya gitu teman-teman. Nah, ini eh di 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 apa namanya dibuat. Terus jenis kata kunci ini juga yang tadi yang kenapa kita menuliskan itu menggunakan yang long tail keyword gitu. Karena di sini untuk closing gitu.
closing. Artinya mereka sudah mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Misalnya umroh cicilan tanpa riba di daerah Bandung. Atau paket umroh Ramadan di awal Ramadan, akhir Ramadan 2026 misalnya untuk wilayah eh, di misalnya 2026 di kota Cirebon dan di kota-kota lainnya. Jadi sesuai dengan eh, kebutuhan. Tadi sudah disinggung berdasarkan informasi, berdasarkan komersial, berdasarkan transaksi, navigasi gitu loh. Eh, Kata-kata kunci inilah yang perlu di, disiapkan. Eh, Tadi berdasarkan lokasi, udah ya berbagai kota, setiap musim gitu. Ini semua tadi sudah dicantumkan juga di dalam sebuah layar ya, ada tahunnya gitu kan, misalnya. Seperti ada bulannya juga, bulan Desember, biaya umroh bulan Desember, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Ini juga memperkaya kita di dalam konten atau website itu banyak kata kunci sesuai dengan flyer-flyer yang tadi saya sudah sampaikan. Terus berdasarkan kebutuhan juga, misalnya ada masalah orang ingin umroh tapi uangnya belum cukup gitu loh. Terus apakah ini riba atau enggak gitu? Dasarnya dari mana gitu? Nanti kita terus gimana eh, membuat informasi. Nah, ini misalnya cocok untuk konten edukasi sehingga mereka juga yakin bahwa bisa pergi umroh. Dan kita siapkan kontennya, gitu, teman-teman ya. Siapkan kontennya gitu loh. Eh, Nah, jadi kesimpulannya keyword itu sebagai pondasi SEO jika memilih keyword yang tepat ya, akan konten itu mudah ditemukan ya, mudah ditemukan. Terus traffic kita naik karena banyak pengunjung. Kalau udah terlalu banyak pengunjung nanti closing. Nah, ini teman-teman kabar yang menjadi tantangan ini untuk bisa mencapai angka-angka ini, mencapai ini, saya saya sudah sering kali mensyaratkan supaya teman-teman betul-betul punya penghasilan rutin itu memang cukup banyak ya teman-teman, cukup banyak. Itu trafficnya itu dalam 1 bulan itu 1.000 teman-teman. Traffic ya, secara traffic. Nah, untuk mencapai 1.000 berarti harus ada tiap hari. Untuk ada setiap hari, ya itu makanya kenapa banyak konten yang harus dibuat. Ya, banyak konten yang harus dibuat. Itu yang menjadi tantangan ya. Ibarat teman punya toko, teman-teman punya toko, misalnya ukuran 3x4, ya kan. Terus posisinya di depan jalan raya gitu. Ada pembeli, tapi yang belinya sedikit. Beda kalau teman punya toko yang lebih besar lagi, ukurannya mungkin 10x30, memanjang gitu. Kemungkinan eh, di pinggir jalan, kemungkinan yang beli akan lebih banyak lagi karena di sana banyak produk-produk yang tersedia gitu. Dia dia mau beli apapun ada di sana. Terus yang lebih besar lagi di mall gitu, di mall. Eh, Mungkin eh, puluhan ribu produknya, bahkan ada ratusan ribu produknya. Dan pengunjungnya itu makin banyak. Sehingga yang beli pun makin banyak. Jadi menggunakan logika itu sebenarnya teman-teman kalau ya teman-teman mau usaha ya ini syaratnya tadi ya eh, kalau 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 konten apa ya udah teman-teman bikin ribuan konten aja ribuan apa namanya ribuan konten gitu loh. Caranya gimana? Semua kan kemarin sudah saya jelaskan dalam waktu 1 tahun itu pun nggak bisa bikin secara sekaligus. Ya bertahap aja teman-teman. Jadi dicicil dari mulai dari kemarin-kemarin dicicil. Mau atau tidaknya itu kembali pilihan buat teman-teman gitu loh. Eh, jadi ini berlaku sebetulnya usaha apapun, bukan hanya usaha teman-teman baik usaha yang dalam pengertian konvensional maupun digital ya. Digital pun sama teman-teman. Artinya eh, jangan berpikir kita satu produk, dua produk itu laku ya. Memang laku tapi sedikit hasilnya gitu. Eh, Artinya peluangnya itu lebih sedikit dibandingkan produknya itu banyak gitu. Tinggal langkah selanjutnya tinggal kita eh, masalah penyajian, masalah dan seterusnya lah. Itu nanti ada kaitannya juga dengan pihak travelnya sendiri. Tapi minimal kita
sebagai seorang sales sudah menyiapkan eh, cara-cara untuk mendatangkan orang untuk bisa pergi umroh oleh lewat kita sendiri, bukan lewat orang-orang lain ya. Tapi lewat diri kita. Diri kita ini apa? Diri kita itu ya lewat konten tadi gitu tuh. Lewat konten tadi. Lewat domain yang kita sudah kita isikan. Domain satu, domain dua, domain tiga. Itu supaya ada satu saling keterikatan gitu teman-teman. Nah, itu dari sisi kata kunci teman-teman. Nanti dari sisi kata kunci, nanti dari sisi eh, informasi konten itu memang ada beberapa banyak tulisan ya teman-teman. Nah ini kan ini sebagai contoh aja nih kembali ya. Beberapa yang mungkin orang tanyakan atau orang cari itu kita sudah siapkan. Nah misalnya ini teman-teman, saya akan lebih dalam lagi eh, karena ini juga penting ya teman-teman. Mungkin orang supaya tadi jumlahnya banyak ya, itu ditulis nih teman-teman ya. Berdasarkan biaya dan yang sifatnya umum. Tadi sudah banyak disinggung sepertinya untuk yang poin satu ini. Eh, Poin dua hari juga tadi sudah disinggung ada yang 9 hari, 12 dan 15 dan seterusnya. Eh, Akhir tahun, awal tahun, rombongan sendiri dan seterusnya. Paket. Terus terpercaya di wilayah berbagai wilayah gitu kan teman-teman ya. Bahkan sampai travel ini eh, nipu atau enggak gitu loh. Banyak orang kadang terjebak gitu. Sebenarnya bukan nipunya, tapi pelayanannya tidak maksimal. Akhirnya orangnya nggak puas gitu. Eh, Terus ini semua di, ditulis teman-teman. Karena ini kemungkinan orang akan cari, orang akan nulis kata-kata seperti ini, kata-kata seperti ini gitu kan. Izin Depna seperti A atau enggak. eh, ada bimbingan untuk wanita atau enggak gitu. Terus umroh cicilan ya, pembiayaannya gimana tabungan cicilan katanya. Nah, ini bisa dikembangkan sedemikian rupa. Untuk bulan Ramadan itu juga banyak sekali. Nah, ya, di awal Ramadan, akhir Ramadan, keutamaannya, perbandingannya, ya. Terus di Ramadan untuk wilayah Jakarta, wilayah Bandung dan seterusnya. Ini semua bisa dikembangkan. Dan ya kalau masalah bilang capek atau enggak ya semua usaha pasti harus ada kerja kerasnya teman-teman ya. Seperti yang 156 sampai 180 ini ada syarat dan seterusnya. Yang tadi ditanyakan udah termasuk terus cara mendaftarkannya gimana kalau rombongan, bagaimana kalau membuat paspor karena syaratnya tadi misalnya tidak termasuk paspor. Ya, bagaimana cara membuat orang bisa eh, bayar visa, visanya seperti apa gitu. Lalu vaksin, ya ada vaksin tadi juga disebutin. Vaksin eh apa namanya? Vaksinitis, terus COVID yang kemarin, terus panduan umroh dan seterusnya teman-teman. Dan Kak, ini semua dicari orang tuh. Ya, dicari orang. Makanya sekali lagi ilustrasinya ini sudah di ini kan. Nah, kalau ini baru terkait dengan strukturnya, struktur di dalam konten website itu sendiri. Nah, itu kira-kira yang ingin saya ingatkan kembali. Terus juga di sini kemarin ada istilah silo ya, silo. Eh, Sebenarnya ini apa namanya? Coba kita kita lihat. Ini untuk memperkuat CEO itu kita punya yang namanya internal di dalam ya. Di dalam homepage ini silo pertama atau level level yang akan mendukung. Jadi silo kedua ini yang membackup ah, ini ya silo pertama. Terus nanti ini struktur sebenarnya silo itu lebih ke arah ke struktur.
atau backlink piramid. Ya. Konten A akan di backup oleh konten yang 2 sampai 10, silo kedua, level kedua bisa ada 10 di level berikutnya. Ini hampir sama dengan apa namanya? Hampir sama dengan backlink piramid seperti itu, teman-teman. Nah, ini semua nanti teman-teman eh, silakan dibaca. Kalau tidak paham, silakan juga sebenarnya bisa ditanyakan ke ke ChatGPT ya. Ada kata-kata yang tidak jelas, ini sebetulnya caranya eh, bisa ditanyakan kembali ke ChatGPT, dia akan tahu lagi. Kira-kira itu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Ini udah jam 11.15. Selanjutnya eh, tanya jawab aja. Pak Teja, mungkin itu yang ingin saya sampaikan, Pak, untuk merefresh kembali. Halo, Pak Teja. Ini ada Pak Ari, ada yang perlu ditanyakan, Pak Ari. Saya stop screen dulu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, apa yang sudah saya tadi sharingkan sedikit untuk mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu ya. Teman-teman, mungkin saya sedikit tambahan ini untuk memberikan pendalaman terhadap eh, kompetensi baru ya teman-teman. Ini mumpung. Jadi untuk membuat website kita bagus, sebetulnya bukan hanya website ya. Ini kita bicara bisnis, ya. Bicara bisnis online. Yang tadi kita juga udah singgung banyak sama apa Teja, bisnis online. eh jadi ibarat sebuah perusahaan, itu ujung tombak perusahaan apa kira-kira teman-teman? Orang mendirikan perusahaan tujuannya untuk apa sebenarnya? Atau Anda sebagai Untuk menghasilkan uang, Pak, untuk menghasilkan uang? Eh, Caranya gimana untuk menghasilkan uang? dengan membuat bisnis Ya, untuk mendatangkan uang, caranya gimana? harus ada yang beli, Pak, produknya. Aset beli. Berarti kita tugasnya sebagai apa? Kalau ada yang beli, Sebagai sebagai penjual. jual. Oke, di sini sepakat dulu ya teman-teman. Kita sepakat ya bahwa kita ini sebenarnya tujuannya untuk jualan. Sepakat nggak? Untuk menghasilkan uang tadi. Cara untuk menghasilkan uang, caranya gimana tadi? Jualan ya. Iya, Pak. Oke. Misalnya di medsos, itu dia share-share video, share-share tulisan, buat konten video, konten tulisan. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mempromosikan produk dia agar agar dibeli. Ya. Eh, kalau kalau misalnya di Facebook, di sorry di YouTube, itu dapat
dapat cuan dari suka ada dapat cuan dari YouTube nggak? Dapat uang dari YouTube? Bisa, Pak. Bisa. Karena kita apa yang kita lakukan? Karena kita menjual produknya. Ya, menjual atau menjual konten ya, orang ditonton orang gitu. Iya, Pak. Orang membuat konten nanti si si YouTube membuat iklan. Makanya pada saat kita lagi nonton tiba-tiba sering nggak dapat iklan ketika kita sedang nonton. Iya, Pak. Sering. Nah, itulah uang yang didapat dari orang-orang yang buka buat web, buat konten sampai sampai mungkin jutaan, ratusan ribu orang. Terus si 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 YouTube eh, ngejual iklan. Misalnya saya mau ngiklanin, bayar ke YouTube. Nah, uang itu yang dibayar oleh saya karena saya ngiklan di YouTube, itu uang itu nanti sebagian kecilnya untuk si yang pembuat konten tadi. Nah, maksud saya ini memberikan ilustrasi ya teman-teman. Apapun yang aktivitas ya, itu selalu ujungnya apa? Menjual kan? Nah, kalau untuk di bidang digital, kira-kira caranya gimana? Apa yang dilakukan untuk kita bisa menjual? Gimana caranya supaya kita dapat cuan? Dengan bisa menjual konten, menjual barang fisik, menjual jasa, itu kan itu kira-kira kalau aku ya langsung ke lebih spesifik. Kira-kira keahlian apa yang teman-teman butuhkan? Saya ingin tanya, keahlian apa yang dibutuhkan untuk kita bisa menjual konten, Harus bisa jual barang? Harus bisa harus apa? bisa menggunakan HP, mungkin Pak, HP, laptop yang Terus berkaitan dengan sosial media. Jadi gampang gitu. ya, lebih spesifik lagi apa? Ya, oke itu harus punya laptop, punya kadang HP bisa menggunakannya. Apalagi kira-kira Harus bikin konten yang banyak. bikin konten yang banyak. Konten berupa apa aja yang Pak Ari tahu untuk bikin konten? eh Dalam bentuk apa gitu, Pak? Iya, iya dalam bentuk apa kira-kira? Mungkin bisa poster yang di share atau Terus video mungkin yang bisa poster, dilihat. video, terus Mungkin sama kayak yang seperti kita biasa buat apa namanya yang web-web gitu website. yang bisa Ya, ya website ya atau bagus domain. bisa di- Oke. Saya saya betul-betul hanya ingin menyederhanakan terlebih dahulu untuk teman-teman cara berpikir ya, sederhana. Nah, kalau dari sisi pembagian itu sebenarnya ada tiga dari sisi pembagian untuk dapatkan cuan itu, ya kan? Satu lewat website yang sekarang kita sedang kerjakan, lewat tulisan, lewat konten. Kontennya konten yang kita sajikan memang lebih banyak ke tulisan. Eh, Terus yang kedua lewat medsos, ya lewat medsos. Itu semua gratis tuh dua-duanya. Yang ketiga lewat iklan. Itu yang ingin saya garis bawahi itu ada tiga cara untuk mendapatkan cuan di digital ya. Di- itu cara bikin website, cara bikin konten ya konten tadi video, YouTube dan seterusnya gitu kan itu dapat cuan nanti. Nah yang ketiga dengan iklan juga karena kita punya produk kita bayar datangkan traffic gitu kan terus terjadi transaksi karena kita bisa. Nah dari itu semua nih dari tiga faktor ada satu untuk bisa melengkapi tiga faktor tadi tiga cara. Kira-kira apa yang menurut teman-teman eh, bisa dilakukan? Tiga-tiga menggunakan ini. Kira-kira apa yang dipakai? Menurut teman-teman ya, YouTube, Pak. tiga-tiganya bisa dipakai. Bisa dipakai untuk iklan, bisa dipakai untuk medsos, konten-konten tersebut bisa dipakai untuk itu. Kira-kira keahlian apa yang teman-teman harus miliki? IT, Pak. IT mungkin bukan ya? Eh, Kalau IT itu fasilitas yang sudah disiapkan oleh oleh YouTube, oleh yang buat domain, yang buat medsos, itu orang-orang IT itu udah itu jago-jago IT semua tuh. Apakah kita harus seperti itu?
Tidak juga sih Pak. Ya, Kayak sesimpel bisa bisa menggunakan sosial media saja untuk menjual. iya. Ada yang lebih spesifik lagi. Kira-kira apa? Keahlian Konten apa yang kreator mungkin. Jadi konten kreator mungkin Pak, jadi bukan ya? content creator? Oke, saya tegaskan betul. Jadi content creator. Profesi kita tadi yang pertama untuk bisnis itu jualan. Itu yang pertama tahapannya. Setelah tahap apa yang dijual? Yang dijual adalah kita memiliki satu content creator. Content creator dipakai di semua ini ya. Ketiga-tiga dipakai ya. Kalau content creator untuk di website apa kira-kira? Keahlian content keahlian content creator untuk di website kira-kira website itu mau diapain tuh kira-kira? Mau dibentuk Pak, Dibentuk dalam arti gimana? dibuat kontennya Hah? agar Di- menarik pembeli. Apa yang membuat orang bisa menarik untuk membeli? Dibuat apa? Dibuat agar konten kita tuh ada di atas. Iya, apa yang disajikannya? Kata kuncinya menarik, Terus isinya juga berkualitas mungkin. kata kunci betul, apa lagi? Sekali lagi saya ingin mengguidance teman-teman eh sebenarnya tujuan kita ini apa dan keahlian apa yang harus kita lakukan. Saya ingin ingin teman-teman tuh seperti itu, termasuk saya sendiri. Ya, itu untuk kita semua. Harus rajin mungkin Pak. Supaya kita tidak melebar tadi. eh Oke. Content creator saya udah batasi ke content creator itu bisa dipakai kalau misalnya Anda punya keahlian content creator dipakai di di website itu apa yang akan disajikan supaya menarik perhatian orang lain sehingga salah satu memang di konten itu harus ada kata kuncinya betul. Selain itu, selain kata kunci, Anda sebagai content creator, apalagi keahlian Anda yang harus Anda miliki? Promosinya Pak yang harus Kalau bagus kalau banyak promosi mungkin. nanti itu terkait dengan tulisannya harus bagus dan seterusnya. Oke. Itu masih dalam bentuk tulisan, apalagi? Saya ingin terus terang saya ingin menggiring teman-teman supaya fokus dengan satu keahlian yang nanti kalian itu di backup seperti yang tadi disebutkan. Harus ada kata kunci, harus ada nulisnya juga bagus, Mungkin ini Pak bisa membuat konten yang banyak, bukan ya? konten yang banyak. Oke, itu juga salah satu parameter yang harus kita lakukan. Apalagi? Atau ini Pak Sebelum banyak membuat apalagi? membuat iklan, bukan ya? Nah, membuat iklan tadi itu bagian dari cuan itu ada tiga cara, ada Oke. konten, ada medsos, ada iklan berbayar, ada medsos, ya kan, sosmed, sama ada konten berupa tulisan. Nah, saya ingin menggiring teman-teman supaya berpikirnya lebih sederhana sehingga di situ kita akan fokus. Kemudian setelah kita tahu kita akan fokus itu. Konten kreator tadi sudah oke, sudah benar. Maksud saya sudah bukan benar ya, udah pas lah untuk kita geluti misalnya. Tapi dari Anda punya konten, kalau kita mau sebagai seorang konten kreator, apa yang akan kita lakukan ketika kita eh, diterapkan di sebuah website yang teman-teman sudah bikin tuh. Bahkan saya tadi bikin kata kuncinya gitu. Keahlian apa lagi teman-teman? Supaya menarik perhatian orang masuk ke konten kita dan percaya dengan informasi yang kita sampaikan juga. Percaya dengan informasi yang kita sampaikan sehingga mereka akan beli gitu atau mau ikut umroh dengan kita yang menawarkan. Kira-kira apa keahlian apa lagi yang harus teman-teman miliki? eh, Keahlian untuk mencari informasi yang cocok untuk pembeli, Pak. Bukan ya? Itu nanti bagian dari informasinya. Kalau Oke. bagian, tapi lewat media apa yang harus teman-teman lakukan?
Google, media Google, Pak. Ya, Google itu nanti semua informasi yang didapatkan itu memang akan terlink lewat Google, lewat kata kunci. Kemarin kita sudah banyak belajar juga tentang bahkan kita bisa menganalisa data kita, website kita lewat Google Search Console. Tapi supaya lebih orang percaya dengan eh, apa yang kita sajikan. Biasanya kalau Anda beli itu butuh butuh apa? Butuh tes butuh apa kira-kira supaya beli? Butuh testimoni, Ya. Pak. Nah, sekarang media Ya. untuk orang menyajikan testimoni caranya gimana? Yang efektif menurut teman-teman yang mana? Saya ingin sekali lagi mudah-mudahan ini jadi ingat dan akan dilakukan karena kita tahu ternyata kuncinya kita mau tidak mau kita harus melakukan itu gitu. Tidak ada pilihan. Maksudnya bukan tidak ada pilihan ya, semua pilihan. Cuma kembali ke teman-teman eh, mau 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 ke depan kita punya ya tadi punya hasil lah yang insya Allah konsisten dan berkah gitu. Tapi kita harus punya sesuatu keahlian gitu. Sebagai seorang digital konten kreator tadi ya, kita sepakat istilahnya konten kreator. Kalian apa tuh? Karena kita ini terbiasa dengan memikirkan sesuatu yang ada dalam diri kita, itu yang kita lakukan sehari-hari. Kadang kita lupa bahwa untuk mencapai sesuatu, kita harus ada tambah keahlian baru, teman-teman. Karena ini selalu bersentuhan dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain. Sehingga orang lain percaya dengan informasi yang kita sampaikan. Media apa yang kita gunakan sebagai seorang content creator untuk seorang semuanya itu, oh iya ternyata. Media sosial, Pak. Ya, media sosial tadi sebagai media Heeh. untuk dapat cuan. Sudah YouTube, TikTok, dan seterusnya. Gitu. Kalau Anda ke YouTube, kalian apa yang harus Anda miliki? Oke, kalau konten mungkin agak 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 susah tadi. Kalau untuk YouTube atau TikTok, ya YouTube lah atau TikTok. Kira-kira teman-teman harus punya keahlian apa sebagai seorang content creator? Kalian mengedit video, bukan ya, Pak? Mengedit video, eh mungkin bahasanya yang pernah Bapak bilang yang ada pelatihan itu mungkin ya, Pak, ya? Yang belum ke arah sana, mungkin itu ya? Jadi gini teman-teman, apa yang barusan disampaikan itu betul sekali teman-teman. Lewat saya proses pembelajaran tentang digital marketing teman-teman. Saya mempelajari eh, website seperti ini yang saya sudah share. Terus saya juga sudah melakukan proses yang di medsos lewat alat bantu. eh, ada satu alat bantu ChatGPT yang membuat kita ini akan mudah untuk membuat apa informasi atau men-share lah, men-share itu 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 apa namanya mudah gitu untuk men-share. Nah, mungkin sebagai gambaran ya teman-teman. Ini saya bisa bikin bikin ini ya. Padahal ini eh, bisa seperti ini itu ternyata relatif mudah kalau kita tahu caranya. Kalau ini berupa gambar ya teman-teman ya. Nah, ini berupa video. Ini berupa video. Ini berupa gambar, teman-teman. Bahkan ada redaksinya seperti ini. Ya. Di luar sana juga banyak orang bikin-bikin seperti ini, teman-teman. Dan kita juga eh, relatif mudah membikinnya gitu. Ini video, ini tadi gambar, ini video, teman-teman. Nah, ada satu kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi sebagai seorang konten kreator,
itu keahlian yang harus dimiliki adalah video, teman-teman. Jadi saya ingin mengatakan teman-teman fokuslah dengan keahlian baru adalah menjadi yang tadi sudah disebut bisa mengedit video, bisa membuat video. Nah, jadi termasuk saya kemarin mempelajari yang ketiga, yaitu mempelajari yang ketiga, yaitu tentang tentang iklan ya, tentang iklan, teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah jadi mungkin pembicaraan ini karena ini juga waktunya udah udah selesai, hampir hampir duhur. Jadi kalian video nanti untuk lengkapnya teman-teman silakan di channel yang saya buat ini itu sedang memprogres ya, memprogres bagaimana kita membuat sebuah video. Saya karena gini, video itu alasannya satu yang satu itu berhubungan dengan emosional. Jadi orang membeli itu karena emosional. Kalau Anda sebagai seorang sales, sebagai seorang penjual, itu orang akan membeli ke kita itu karena ada unsur emosionalnya. Ya. Orang yang paling efektif untuk tersentuh emosionalnya itu hanya video. Video itu karena dilihat oleh seseorang. Ada nadanya, nada tinggi, nada rendah, dan seterusnya. Itu yang membuat orang tersentuh hatinya. Sorry. Jadi itu teman-teman ya, kesimpulannya itu video. Nah, untuk mengeksplor video, saya sedang dan Pak Teddy sedang melakukan proses itu, sedang melakukan proses itu. Yang nanti akan digunakan oleh ketiga untuk iklan, untuk eh, medsos maupun untuk apa landing page atau untuk website. Mungkin itu saja yang ingin saya share. Terima kasih. Silakan Pak Teja. Halo, Pak Teja masih di tempat. Apa Ari ada tanggapan? Pak mungkin, mohon maaf kan saya baru join tadi ya Pak ya. Untuk terkait yang Bapak bahas tadi di Word itu ada kata kuncinya nggak Pak ya buat dipelajari di apa ChatGPT begitu? Ah, ada. Nanti tadi saya udah di pelajaran sebelumnya itu kalau ada kata kunci yang ada, silakan dikembangkan lewat ChatGPT. Dikembangkan tuh ditanyakan ulang kalau ada hal yang nggak ngerti. Bahkan saya udah di highlight semua. Jadi sekarang saya akan share yang di Wood tadi supaya teman-teman lebih paham lagi bagaimana membuat struktur konten dalam sebuah website. Karena website itu satu domain, isinya apa aja itu lengkap. Baik Pak Maksud, terima kasih Pak. Ya, eh ini udah waktunya duhur ya. Pak Teja, silakan Pak Teja, udah selesai. Oke, baik. Terima kasih banyak eh, semuanya ya. Tadi terkait produk. Ya sebetulnya kalau baca produknya aja udah bisa langsung dilakukan informasinya gitu ya detail. Tapi biar tahu kenapa kok ada eh, banyak informasi litera di situ gitu ya. Kebutuhannya, kepentingannya, terus juga penjelasannya itu bisa dipakai panduan. Nah terkait penjualan nanti produk-produk ini juga bisa bisa kan udah di share sebagian ya. Nanti saya masukin lagi di situ. Ini banyak ya termasuk kalau kakak misalkan udah mau langsung menghasilkan jualan gitu ya, eh, produk digital juga udah bisa bisa langsung nawarin ya ke siapapun ya. Artinya kalau orang mau dibikinin toko online gitu ya, ada outlet digital, gerobak digital gitu ya, nah, udah kasihin aja kasih harganya aja boleh ya dibebasin. Nah, atau kalau lagi ngebantu teman saudara atau siapapun ya untuk UMKM bayar si kelasnya atau free ya.
kasih free aja. Ya caranya ya itu udah tinggal dibikinin. Karena semakin banyak yang dibantu gitu, mereka juga akan share, itu akan bantu link kita supaya banyak yang lihat. Ya, banyak yang lihat ya tentunya harapannya imbasnya jadi banyak yang beli. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kakak-kakak, terima kasih banyak atas waktunya, diskusinya gitu ya. Nah, semoga apa yang udah belajarkan betul-betul ada manfaatnya. Terkait apa namanya evaluasi dari setiap itu bisa langsung juga diskusi di grup ya, jangan ragu-ragu. Nanti ditanyakan gitu, mau spesifik juga bisa. Terima kasih atas waktunya. Semoga semua apa yang kita lakukan bermanfaat eh, untuk kita semua gitu ya, maupun untuk orang lain. Selanjutnya harapannya semoga kakak-kakak semuanya sehat walafiat, sukses dan lancar atas segala aktivitasnya. Kemudian sukses bahagia dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi